Namun baru beberapa hari di rumah, entah kenapa tercium bau amis dari si abu monyet ini. Ya, bau amis darah. Mereka samar-samar sering mendengar suara tangisan bayi. Meskipun tangisan bayi ini tuh nggak keras atau gimana kayak gitu, cuman samar-samar, tapi suara tangisan bayi ini cukup mengganggu mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan selamat hari Jumat. Welcome to Creepy Time. Kali ini aku bakal bawain sebuah kisah horor yang aku dapatin dari webnya Sonora ID. Nanti bakal aku tulis linknya di bawah misal kalian mau baca sendiri. Katanya sih ini cerita horor yang tersebar di Twitter, tapi karena udah lama aku nggak buka sosmed Twitter, Instagram, terus Facebook, jadi aku kurang tahu. Tapi mungkin sebagian dari kalian udah baca cerita ini. Cerita ini menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami oleh seorang pria setelah ia membeli sebuah mobil bekas. So, daripada nunggu lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai seorang sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia mendapatkan bonus dari perusahaannya. Krishna ini mendapat bonus karena pada saat itu ia mencapai penjualan atau target yang ditentukan. Seperti yang kita tahu ya, biasanya kalau sales itu kalau dia bisa capai target, mereka bakal dapat bonus. Nah, pada saat itu kebetulan istrinya Krishna ini sedang hamil muda. Dan karena ingin memanjakan istrinya yang sedang hamil muda ini, dan kebetulan kan dia sedang dapat bonus yang hitungannya lumayan, Krishna ini berencana untuk membeli sebuah mobil bekas. Karena kalau mobil bekas kan bisa di cash dan juga harganya lebih murah ya daripada mobil baru. Singkat cerita, Krishna ini menemukan mobil yang menurutnya wah cocok nih, yaitu sebuah mobil Grand Livina berwarna abu-abu milik seorang bapak-bapak yang sedang PU alias butuh uang. Nah, kita sebut aja nama bapak ini Pak Yahya. Karena Krishna ini udah ngerasa cocok sama mobilnya, cocok juga sama harganya, ya udahlah angkut aja. Nah, setelah Krishna resmi membawa pulang mobil tersebut, Krishna dan istrinya ini sangat senang karena mereka bisa kemana-mana tanpa harus pakai mobil kantor. Dan mereka pun memberi nama mobil ini si Abu Monyet. Namun baru beberapa hari di rumah, entah kenapa tercium bau amis dari si Abu Monyet ini. Ya, bau amis darah. Waktu itu Krishna dan istrinya ini nggak mikir aneh-aneh ya. Mereka takutnya malah kalau ada hewan mati dan mengeluarkan darah di dalam mobil yang nggak ketahuan kayak gitu. Dan mereka pun selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil tersebut. Tapi mereka cari dan terus cari, tetap aja nggak ketemu bangkai hewan di dalam mobil tersebut atau di dalam si Abu Monyet. Nah, bau amis ini tuh semakin menyengat dari sore ke malam hari. Jadi kalau misalnya udah menjelang malam kayak gitu tuh baunya semakin makseng, semakin kayak gitu. Akhirnya Krishna pun sering membawa mobil ini ke tempat cucian mobil dan minta diberi parfum banyak-banyak. Tapi semua itu kayak nggak ada gunanya karena kalau dia sampai rumah, kecium lagi bau amis itu. Selain itu, jika mereka mengendarai mobil ini di malam hari, mereka samar-samar sering mendengar suara tangisan bayi. Meskipun tangisan bayi ini tuh nggak keras atau gimana kayak gitu, cuman samar-samar, tapi suara tangisan bayi ini cukup mengganggu mereka. Krishna pun berencana untuk membawa mobil tersebut ke kayak paranormal kayak gitu ya, karena menurut dia ini tuh udah wah nggak wajar ini kejadiannya kayak gini. Tapi karena Krishna ini kan sibuk kerja ya, jadinya rencana ke paranormal ini mundur terus, nggak jadi terus kayak gitu. Sampai kejadian di suatu malam Krishna ini harus lembur kerja dan dia pulang sekitar jam 1 dini hari. Sepanjang jalan menuju pulang ini Krishna terus-terusan mencium bau amis. Dan ketika dia sudah 3 km mendekati rumahnya, entah kenapa bulu kuduknya ini merinding, maksreng kayak gitu. Sambil menyetir, Krishna ini terus membaca doa. Tapi tiba-tiba suara bayi yang biasa terdengar itu muncul. Bahkan kali ini suara bayi ini terdengar lebih jelas dan lebih keras daripada sebelumnya. Nah, Krishna pun udah mikir, wah kayaknya ada yang nggak beres ini. Ia lalu mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Dia nengok tuh sekitar 3 kali. Nah, ketika dia menengok untuk ketiga kalinya, ia melihat ada seorang wanita yang sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat dengan makhluk tersebut. Karena ya mungkin dia mikirnya nih aku halu po piye sih kayak gitu ya mungkin.
Nah, waktu dia ngeh kalau ternyata itu beneran, dia langsung nginjak rem dan buka pintu mobilnya. Dia cepet-cepet keluar dari mobilnya. Tapi karena waktu itu kan ya tengah malam, sekitar jam 1 dini hari lebih, ya di situ udah jarang gitu loh orang lewat, malah hampir nggak ada. Jadi juga nggak ada yang bisa bantuin dia. Akhirnya Krishna ini cuma bisa baca-baca doa kayak gitu. Dan ketika dia ngintip ke jok belakang mobilnya ini, alhamdulillahnya jok belakangnya ini kosong. Jadi makhluk tadi udah hilang. Tapi meskipun penampakan ini udah hilang, tetap aja ya Krishna ini takut buat naik mobil lagi. Masih deg-degser kayak gitu ya, karena ini kan pertama kalinya ia ngelihat makhluk kayak gitu. Dan ya dia bimbang masuk enggak, kalau masuk kok takut, kalau misalnya nggak masuk nanti pulangnya naik apa. Nah, akhirnya Krishna pun memberanikan diri untuk menaiki mobilnya lagi setelah ia sedikit menenangkan dirinya kayak gitu. Tapi sebelum masuk mobilnya ini dia nggak lupa untuk membaca ayat kursi. Nah, ketika Krishna ini mau masuk ke mobilnya, ia coba ngelirik lagi ke jok belakangnya ini. Dan alhamdulillahnya jok belakangnya itu kosong. Jadi benar-benar udah nggak ada penampakan atau makhluk tadi lagi. Tapi jangan seneng dulu, karena beberapa meter mobil ini berjalan, tiba-tiba di belakang muncul lagi makhluk tersebut. Muncul lagi wanita yang sedang menggendong bayi itu. Bahkan kali ini bau amisnya tuh udah nggak tertahankan lagi, udah lebih menyengat daripada sebelum-sebelumnya. Ini bener-bener yang kayak baunya nggak tertahankan lagi. Krishna pun langsung baca ayat kursi keras-keras. Ia sambil nyetir, sambil gemeter, sambil hampir nangis kayak gitu. Terus nggak karuan, pokoknya dia udah panas dingin kayak gitu kan, keringat dingin keluar semua. Dia gaspol aja bablas cepet-cepet buat sampai ke rumahnya. Dan akhirnya nggak lama kemudian dia sampai ke rumahnya. Ia cepet-cepet memarkirkan mobilnya, masuk ke dalam rumahnya. Nah, pada saat itu istrinya ini mikir, kenapa kok suaminya ini buru-buru masuk ke rumah, buru-buru mau tidur kayak gitu. Tapi karena takut istrinya ini kan lagi hamil muda ya, takut kalau istrinya kepikiran, Krishna ini tidak menceritakan apa yang ia alami tadi. Dia cuma bilang kalau dia ini udah ngantuk dan keburu pengen tidur kayak gitu aja. Keesokan harinya Krishna ini langsung demam tinggi. Kalau kata orang Jawa ini tuh kena sawan kayak gitu. Setelah beberapa hari sakit, akhirnya Krishna ini sembuh. Tapi dia masih trauma kalau mau naik si abu monyet tadi. Dan dia pun berencana untuk membawa mobil tersebut ke Kiai, karena ya bau amis di mobil tersebut nggak hilang-hilang. Pergilah Krishna ini sore hari sama temennya naik si abu monyet ke rumahnya Pak Kiai. Kita sebut nama Pak Kiai ini adalah Pak Kiai Muhi. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan menuju rumahnya Pak Kiai, sosok yang kemarin sempat ia lihat ini muncul lagi. Krishna pun kaget dan langsung banting setir, mobilnya pun oleng masuk ke dalam jurang. Alhamdulillahnya Krishna dan temennya ini nggak apa-apa ya, cuman lecet-lecet dikit di tangan kayak gitu. Dan dia pun sempat mengabari saudaranya mengenai kondisinya pada saat itu. Tak begitu lama, banyak warga melintas menolong Krishna dan juga temannya. Menurut warga sekitar, memang sering terjadi kecelakaan tunggal di tempat Krishna kecelakaan itu. Jadi ya kayak Krishna kayak gitu. Tapi entah kenapa lagi-lagi Krishna ini nggak cerita tentang pengalaman horor yang ia alami sebelum ia mengalami kecelakaan ini. Mobil derek pun datang dan membawa mobil Krishna. Sementara Krishna dan temannya ini dijemput oleh saudaranya Krishna yang tadi sempat dihubungi oleh Krishna. Selama di mobil saudaranya ini menuju ke RS, Krishna ini menceritakan kejadian dan kenapa kok dia bisa kecelakaan kayak gitu. Dia pun sempat menanyakan ke temennya apakah dia melihat penampakan yang ia lihat. Dan ternyata temennya ini nggak lihat penampakan yang dilihat oleh Krishna. Ia malah heran kenapa kok Krishna ini tiba-tiba banting setir. Krishna pun bingung, apakah wanita ini tuh cuman menampakkan dirinya ke Krishna doang atau gimana? Ataukah Krishna ini punya salah atau gimana kok bisa-bisanya sampai ada penampakan di mobilnya dan cuman dia yang lihat. Nah, setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun pulang ke rumah. Sampai di rumah, Krishna ini makin kepikiran sama mobil itu. Dia kepikiran, wah kayaknya harus cepet-cepet ini dibawa ke Pak Kiai, karena ya udah sampai bikin dia celaka kayak gitu kan. Singkat cerita, Krishna pun ketemu sama Pak Kiai Muhi dan dia menceritakan semua kejadian yang telah ia alami.
Kiai Muhi ini sebenarnya berencana untuk mengecek langsung kondisi mobil dari Krishna ini. Tapi karena waktu itu mobilnya kan lagi di bengkel ya, kemarin habis kecelakaan, jadi ya nggak bisa dicek langsung. Tapi kata Kiai Muhi, jika ada suatu benda atau suatu tempat yang dihuni oleh makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi ia disarankan untuk menemui pemilik mobil sebelumnya. Siapa? Ya, Pak Yahya. Esok harinya sepulang kerja, Krishna pun langsung menuju ke rumah Pak Yahya untuk menanyakan apakah ada kejadian yang terjadi pada mobil ini sebelum Krishna membelinya. Dia mengutarakan maksud kedatangannya dan menceritakan beberapa pengalaman tidak mengenakan yang sempat ia alami mengenai mobil tersebut. Dan di luar ekspektasi, ternyata Pak Yahya ini tidak tahu menau mengenai kejadian yang terjadi dengan Yahya. Kok Yahya? Dengan Krishna. Bahkan selama beliau memakai mobil tersebut, beliau ini tidak pernah mengalami kejadian aneh atau merasakan hal-hal aneh seperti yang dialami Krishna, apalagi sampai ada penampakan di jok belakang kayak gitu. Karena Pak Yahya ini dilihat-lihat kok nampak jujur, kok dia nggak bohong, dia cuman bilang apa yang ia tahu. Akhirnya Krishna ini pun ya udah buntu, dia nggak ada jalan keluar. Kalau pemilik mobil sebelumnya jatuh nggak ngalamin apa yang ia alamin, apakah mungkin kesalahan ini ada padanya? Yahya pun menyarankan untuk mobil ini diruat atau dibersihkan, semacam didoakan kayak gitu. Setelah ngobrol panjang lebar, Krishna pun pamit pulang. Dan seminggu kemudian, tepatnya setelah ia bertemu dengan Pak Yahya, ia mendapat telepon dari orang bengkel yang mengatakan bahwa para karyawannya ini ketakutan karena sering mendapati seorang wanita yang sedang menggendong bayi di jok belakang mobil Krishna. Wah, udah banyak yang lihat ya, ini jadinya nggak cuman Krishna doang yang lihat penampakan itu. Ia pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar mobilnya bisa segera diruat. Beberapa hari kemudian mereka pun datang ke bengkel tersebut. Mereka ini datang di sore hari ya, jadi waktu bengkel ini udah tutup. Mereka udah koordinasi sama pemilik bengkel bahwa mereka akan meruat mobil yang sedang ada di bengkel tersebut, yaitu mobilnya Krishna tadi, si Abu Monyet. Pak Yahya pun datang dengan seorang pria parubaya yang mengenakan baju koko dan juga sorban. Beliau mengenalkan laki-laki tersebut bernama Pak Hadi. Dan Pak Hadi inilah yang nantinya bakal meruat mobilnya Krishna. Akhirnya acara ruatan pun dimulai. Di sana selain ada Krishna, Pak Yahya dan juga Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan juga beberapa karyawan. Mobil ini disiram dengan air yang katanya telah didoakan. Lalu semua bagian mobil baik dalam maupun luar dipercikan air dan Pak Hadi pun berdoa di dalam mobil tersebut. Tapi ketika Pak Hadi ini sedang berdoa di dalam mobil, tiba-tiba salah satu karyawan bengkel ini ada yang kesurupan. Dia terjatuh dan berteriak-teriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak orang-orang yang ada di sana ini kaget dan juga takut. Nah, Pak Hadi ini langsung memegang ubun-ubun dari orang yang kesurupan tersebut dan bertanya, "Kamu siapa?" Dan orang yang kesurupan itu menjawab, "Saya Reni." "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya." "Kenapa kamu tinggal di dalam mobil ini?" "Karena saya meninggal di sana bersama anak saya." "Kamu meninggal kenapa?" "Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut-nyebut nama Doni. Tapi Krishna ini nggak merasa mengenal seseorang yang bernama Doni. Lalu siapa sih itu Doni? Kira-kira kalian ada pendapat nggak? Aku hitungin sampai 3, kalian komen di bawah. Menurut kalian siapa sih Doni itu? 2, 3. Ya, coba cek apakah jawaban kalian betul. Nah, Doni ini ternyata adalah anak dari Pak Yahya. Ia masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Tapi kok bisa sih Doni yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA ini ada hubungannya sama hantunya Reni? Nah, lanjut ke ceritanya. Karena sosok Reni ini bersikeras untuk tidak mau pindah dari mobil si Abu Monyet tadi, karena katanya tuh udah nyaman, dan Pak Hadi pun juga sudah kewalahan. Akhirnya ruatan pada hari itu pun selesai atau dihentikan. Nah, Krishna pun ikut ke rumah Pak Yahya untuk menemui Doni dan menanyakan apakah Doni ini kenal dengan Reni.
Ketika mereka sampai ke rumah Pak Yahya dan menemui Doni, lalu menanyakan apakah Doni ini kenal dengan Reni, dan ternyata usut punya usut, Reni ini adalah pacarnya Doni di SMA. Mereka udah pacaran cukup lama dan ya kebablasan sampai akhirnya Reni ini pun hamil. Awalnya Doni ini berniat untuk bertanggung jawab, tapi nanti setelah ia lulus sekolah. Jadi udah kesepakatan sama Reni gitu, kalau dia minta waktu dia bakal tanggung jawab, tapi dia minta waktu nanti kalau dia udah lulus SMA, karena pada saat itu kan mereka kelas 3 SMA ya. Dan Reni pun menyetujui apa yang diminta oleh Doni itu. Reni mau nunggu Doni lulus SMA dulu. Ia menyembunyikan kehamilannya sedemikian rupa di sekolah, sementara di rumah karena dia ini tinggal sama bapaknya aja, jadi ibunya ini udah meninggal, dan karena bapaknya ini sibuk kerja, akhirnya bapaknya ini nggak ngeh kan ya sama perubahan fisik dari anaknya. Jadi ya nggak ketahuan, nggak tahu kalau Reni ini hamil. Jadi ya udah orang rumah maupun orang di sekolahnya ini nggak ada yang tahu kalau Reni ini hamil kecuali Doni. Nah, pada suatu malam Reni ini pun kontraksi ya, mau melahirkan kayak gitu. Dia pun memberitahukan hal itu kepada Doni, dan Doni pun menjemput Reni ini ke rumahnya dengan si Abu Monyet yang waktu itu kan mobil ini tuh masih punya ayahnya ya. Nah, mereka pun pergi tuh ke klinik bersalin. Di tengah perjalanan mau ke klinik bersalin ini, Reni ini merasakan perutnya sangat mulas. Dan waktu itu mereka pun panik. Dan entah bisikan setan dari mana terbesit niat jahat di pikirannya Doni. Doni pun akhirnya membekap mulut dan juga hidung Reni sampai Reni ini kehabisan nafas dan akhirnya ia meninggal. Pada saat ini bayi dari Reni ini sudah lahir ya, bayinya itu laki-laki. Dan ya karena udah gelap mata, akhirnya bayi itu pun menjadi korban dari kejahatan bapaknya sendiri atau Doni. Karena takut perbuatannya ini diketahui orang, Doni ini akhirnya membuang Reni dan juga bayinya ke sebuah jurang di malam itu juga. Sampai sini Doni ini merasa perbuatannya ini aman-aman aja, jadi nggak ada yang tahu, jadi ya udahlah, udah aman kayak gitu. Baby Bibit sih ini kalau nggak ketahuan ya dia nggak bakal nyesel. Nah, ketika mendengar cerita dari Doni, Pak Yahya ini langsung emosi dan memukulnya. Doni pun langsung sujud ke bapaknya, langsung sujud ke kaki bapaknya gitu. Dia bilang dia salah, dia khilaf dan lain sebagainya. Tapi Pak Yahya nggak mau tahu. Dia minta Doni untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan juga meminta Doni untuk menunjukkan di mana letak atau lokasi tepatnya ia membuang jasad Reni dan juga bayinya. Krishna pun cuman bisa geleng-geleng dan juga berpikir bahwa ya pergaulan anak zaman sekarang nih udah sangat di luar batas sampai mereka nggak memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Nah, balik lagi ke Doni, akhirnya keesokan paginya ditemani oleh beberapa aparat kepolisian, mereka pun menuju ke lokasi tempat di mana Doni ini membuang jasad Reni dan juga bayinya. Dan kalian tahu, ternyata lokasi di mana jasad Reni ini ditemukan atau dibuang oleh Doni adalah lokasi di mana Krishna ini mengalami kecelakaan. Krishna ini lalu berpikir apakah pada saat itu sebenarnya Reni ini menunjukkan di mana jasadnya kepada Krishna, tapi karena pada saat itu Krishna ini nggak lihat kanan kiri, nggak lihat mana-mana, akhirnya Krishna ini nggak menemukan jasad Reni tersebut. Jasad Reni beserta bayinya ditemukan telah membusuk dan tertutup daun-daun kering di dasar jurang tersebut. Dan akhirnya Doni pun dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara si Abu Monyet sendiri nasibnya ini ya Reni ini masih ada di mobil tersebut. Bahkan kalau Krishna ini mengendarai mobil itu malam-malam, dia masih sering mendengar suara bayi dan juga bau amis. Awalnya cerita ini tuh cuman diketahui sama Krishna aja, tapi karena dia penakut akhirnya dia ngasih tahu istrinya. Dan sekarang kita semua tahu. Nah, kejadian Reni ini terjadi seminggu sebelum Krishna membeli mobil ini. Jadi kalau dibilang Pak Yahya ini nggak ngalamin kejadian yang sama kayak Krishna ya wajar ya, karena kejadian ini tuh seminggu sebelum mobil ini dijual. Jadi ya yang ngalamin ini Krishna. Well, itu tadi Creepy Time kita malam ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Kayak kalau misalnya kita berteman sama lawan jenis ya sewajarnya aja. Kalau
misalnya kita tuh melakukan sesuatu, ya kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena gimana pun bangkai itu ditutup-tutupin, tetap aja bakal tercium. Allah itu maha adil kok. Nah, sekian dulu dari aku, dan ya semoga arwah dari Reni dan juga bayinya ini bisa tenang ya, bisa nggak ganggu Krisna lagi juga, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. So, cukup sampai di sini Creepy Time kita malam ini, dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor, kalian bisa sharing sama temen-temen lain di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian pengen cerita ke aku juga bisa, kalian kirim aja di email di bawah. Dan ya, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe channel ini, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you at next video. Thank you very terima kasih. Assalamualaikum. Bye. T26 끝.